Halo, selamat sore semuanya teman-teman opini. Oke, sebentar kita undang dulu Mas Ryan-nya. Mas Ryan Filbert join. Saya mau menyapa selamat sore buat teman-teman opini, teman-teman followers. Hari ini kita akan live. Bahasanya bukan soal, tadi ada yang nanya apakah soal data kebocoran, bukan. Soal cryptocurrencies yang ya beberapa teman-teman juga mungkin udah mulai investasi di kripto ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol saja sama Mas Ryan Gilbert. Ryan Filbert, kita masih tunggu untuk ngomongin kripto. Kita punya judul Crypto Crash, tahan atau jual. Kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komen. Kalau mau langsung pakai menu pertanyaan di Instagram Live, juga boleh. Alma Dix, nggak seru kripto mulu, ya nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Jadi yang seru apa nih buat teman-teman? Buat next-nya kita bisa Instagram Live dan bareng-bareng lagi. Mas Ryan. Siap, selamat sore. Sore, Mas. Halo. Ketemu lagi. Iya, mohon maaf. Tadi hari ini agak cukup padat, jadi saya hari ini masih ada di lapangan Banteng, Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Di Oke, lobi, siap. mungkin buat teman-teman yang tahu dulu, ini namanya lobi Bapepam, LK. Iya, betul. Oke. Siap. Oke. Mas Ryan, terima kasih sudah bergabung. Iya. Kali ini kembali kita ngomongin seputar investasi, Iya. apapun investasi lah, karena memang seminggu terakhir kita bicara soal kripto dan teman-teman di redaksi opini juga sudah membahas hal itu, jadi kita mencoba Iya. untuk memfollow up lagi dari kacamata Iya. praktisi investasi. Kalau Mas Ryan kan kalau ditulis Iya. beberapa kali ngomongnya praktisi investasi, cuma Iya. sebelum kita mulai, sebenarnya pertanyaan yang mendasar adalah, Mas Ryan ini berinvestasi kripto juga nggak sih? Yes, saya mengenal investasi, bukan, jangan kita sebut investasi dulu ya. Kita sebut sebagai mengenal cryptocurrency itu mulai dari kapan? Perkenalan saya kurang lebih sekitar tahun 2016-an. Jadi 2016 saya mulai kenal kata-kata Bitcoin, tapi masih sulit sekali untuk mencerna pada saat itu. Betul. Lalu mulai mengenal dunia mining pada Bitcoin itu sekitar tahun 2017-an. Dan mining hingga tahun 2018. Lalu setelah 2018, mining menjadi semakin sulit. Lalu akhirnya saya juga banyak untuk mengumpulkan koin gitu ya. Dan tentunya ada koin yang berakhir dengan bablas hilang. Ada yang ya seperti adanya pada hari ini gitu ya. Jadi saya sebenarnya ya sesuai dengan tagline yang saya nyatakan gitu. Saya suka menekuni instrumen-instrumen keuangan dan potensi menjadi investasi yang ada di dunia. Kenapa? Karena saya suka dengan hal-hal yang seperti itu. Oke. Kalau tadi bicara soal menekuni hal-hal yang berpotensi menjadi investasi ya, di tengah hiruk pikuk dan kita tahu semua pro kontra dan lain-lain, pada akhirnya Mas Ryan percaya kripto ini apapun koinnya bisa menjadi investasi. Siap. Agak ngeri-ngeri gitu ya pertanyaannya. Tapi anyway gini, saya kan coba ngobrol ya. Apalagi lagi di ojek. Oh, nggak apa-apa. Justru barusan di atas kita habis diskusi hal ini juga gitu ya. Jadi gini, kita harus open minded bahwa di dunia ini akan selalu ada suatu modifikasi pembaharuan dari hal-hal yang lama yang dianggap kelemahan akan dicoba untuk ditutupi kelemahannya. Ketika kelemahannya itu sudah ditutupi akan muncul kelemahan yang baru. Kita pasti setuju begitu dong.
Oke, nah kenapa yang sehingga munculnya Bitcoin di tahun 2008 menuju 2009 ada satu anonim yang mengeluarkan sebuah paper di mana papernya itu bertuliskan bahwa ini adalah solusi daripada keuangan, solusi sistem keuangan, ya muncullah yang namanya adalah Bitcoin. Di mana Bitcoin ini adalah koin yang tidak pernah kita pegang fisiknya, berbentuk digital, yang bisa menjadi solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah biaya untuk pengiriman transaksi untuk bisa berpindah dari satu orang ke orang lain, suatu koin itu menjadi sangat murah dan cepat. Kenapa? Karena kita tidak membutuhkan perantara. Nah, jadi ada satu hal di sini yang diperkenalkan dengan hadirnya Bitcoin itu adalah sistem blockchain itu sendiri. Di mana blockchain itu sendiri sudah ada, bukan suatu teknologi yang baru, tapi ada dari tahun 1991, tapi masih belum bisa dimengerti bagaimana cara gunakan teknologi ini dan harus dijadikan apa. Baru bisa diutilisasi di tahun 2008. Di tahun 2008 dari si Satoshi ini, karena apa? Karena kesebelan dia dan sekelompok orang dengan namanya ekonomi yang tersentralisasi, yaitu ekonomi uang kertas yang hari ini kita miliki, di mana setiap negara dengan gampangnya boleh mencetak uang, boleh menginflasikan diri, boleh merampok uang dari kantong kita. Jadi dia mau menyelesaikan satu masalah dengan meluncurkan suatu teknologi yang namanya adalah cryptocurrency, Bitcoin, di atas suatu teknologi namanya adalah blockchain. Jadi kita harus dengar itunya dulu, gitu. Jadi kalau sampai sudut pandang akan ditanya, didukung atau tidak? Iya, itu kembali kepada kita masing-masing. Tapi apakah ini selama ini dianggap tidak bernilai? Terbukti bahwa selama 2008 sampai dengan 2021 semakin banyak orang yang melirik ini. Entah mau ikut-ikutan, entah mengerti luar dalam daripada teknologi blockchain. Blockchain itu apa, hashing itu apa, lalu kripto itu bagaimana, lalu bagaimana proses pengiriman secara peer-to-peer, lalu siapa yang menjadi proof of work-nya, siapa yang menjadi miner itu seperti apa, lalu prosesor daripada komputansi itu seperti apa. Itu kita tidak sampai ke sana, ada yang tidak sampai ke sana dan tidak mau tahu sampai sana, karena hanya care terhadap harganya, itu kita putuskan sendiri. Tapi nyatanya saat ini semakin terkenal. Nah, jadi itu yang saya bisa sampaikan gitu. Dan kembali kepada masing-masing itu melihatnya seperti apa. Oke. Mas, sebenarnya tadi juga menarik sih pada saat cerita semakin banyak orang yang percaya, karena kalau dilihat perkembangannya hedge fund atau investor institusi, statementnya makin mengarah banyak yang pro nih gitu. Meskipun di perkembangan lain disebutkan ada beberapa institusi level negara yang justru menolak. Kita bisa lihat berita 2-3 hari ke belakang soal pemerintah Cina dan lain-lain. Artinya kita sebagai investor retail kan juga mau nggak mau sedikit berkaca ke investor institusi atau hedge fund ya. Nah, di sisi lain masih ada dua mazhab nih. Maksudnya ada yang udah mulai percaya, ada yang enggak gitu. Dengan alasan tentu fundamental dan lain-lain gitu ya. Nah, baik. Ini gimana cara menjawabnya? Baik. Oke, sekarang kita jangan sesuatu yang masih abstrak, tapi kita yang ada di sekitar kita dan kita pernah alami. Saya nggak tahu, tapi apakah teman-teman itu mengalami ketika ojek online mendapat tekanan besar, baik dari pemerintah, baik dari pangkalan ojek, dan baik daripada transportasi umum yang lain mendapat tekanan, apakah mengalami hal itu? Mestinya mengalami ya. Saya ingat banget tuh yang tiba-tiba mobilnya diberhentiin di mana di jalan tol dan tiba-tiba dipukul-pukulin segala macam, lalu diusir-usirin dari ojek pangkalan sampai hari ini juga masih ada sebagian. Lalu abis itu pemerintah itu mulai kelimpungan. Kenapa? Karena semakin hari semakin besar masanya, betul nggak? Betul. Nah, apa yang terjadi hari ini di dunia? Apakah ada yang melarang daripada hailing ride ini? Tidak, tapi akhirnya mulai mau mengambil posisi dengan mengatur. Jadi, kondisi yang terjadi sampai dengan hari ini, kalau kita melihat dunia cryptocurrency, sebenarnya masih dalam posisi itu seperti ojek pangkalan lagi berantem sama ojek online. Masih di sana levelnya. Belum sampai dengan ada yang berani, dan mungkin sudah mulai bergeser ya. Kalau dibilang belum berani, Cina sudah membuat digital currency-nya sendiri gitu. Itu betul. Pada akhirnya akan ke sana.
Tapi kalau dilepaskan sehingga uncontrollable, tidak ada siapapun yang bisa mengatur, semua negara nggak ada yang mau. Ada suatu Betul. transaksi keuangan di dalam negara tersebut, tapi negaranya tidak pernah tahu. Tidak akan ada negara yang mau hal itu terjadi. Jadi saya yakin pada akhirnya, kalau saya dibilang yakin nanti saya dianggap merekomendasikan membeli kripto. Tapi menurut saya berdasarkan studi-studi kasus dalam kita menerima teknologi-teknologi yang ada, yang tadinya liar, dibuatkan tali kekang, lalu pemerintah ikut aturan atau membuat penggantinya. Kalau tidak, akhirnya akan terjadi ilegal. Dan ilegal juga akan merugikan daripada negara itu sendiri. Jadi pada akhirnya menurut Kalau dari saya... komunikasi yang dilakukan sama OJK tadi, kelihatannya akan merangkul nih. ini 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 omongan non resmi loh. Tadi yang di atas ini omongan enggak. Menurut saya gini, pada akhirnya secara alamiah itu nanti akan terjadi suatu peran serta pemerintah terhadap teknologi ini. Yang mana pada hari ini pemerintah juga masih test the water, test the division juga, siapa yang harus berincas di sini gitu loh. Kenapa? Karena cryptocurrency itu kalau ngikutin white paper yang ditulis oleh Satoshi, itu adalah payment integration system. Ditulis adalah jelas-jelas alat transaksi di sana. Dan ketika kita mau mengadop itu, maka secara tidak langsung kita ini sedang melanggar undang-undang Republik Indonesia di mana kita harus menggunakan mata uang rupiah saja. Jadi berat kan? Nah, jadi ini masih agak panjang di sini. Jadi buat teman-teman yang hari ini baru ikutan dengan kripto, ini perjalanannya masih jauh nih. Belanda masih jauh. Oke, kita mencoba masuk ke tema ya, kripto tahan atau jual atau bahkan nambah investasi gitu ya. Kalau kita ngelihat kan sebenarnya ini sebagaimana umumnya investasi ya. Kalau dibilang investasi kripto sedang naik, apakah itu punya variabel investor yang punya daya risiko yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, terlepas dia teknologi baru atau enggak? Betul. Jadi dalam kita membicarakan pertanyaan gini, oke, kalau gitu, pasti orang-orang kalau yang sudah lebih aware terhadap investasi, dia akan tanya gini, oke, apa underlying-nya? Apa dasarnya menilai cryptocurrency? Oke, pertanyaannya sederhana. Ketika hari ini banyak startup company yang ada di sekitar Anda bisa melihat teman kita yang baru saja merger dan menjadi dekakorn yang semakin besar lagi dan melakukan merge terhadap transportasi dan e-commerce gitu ya. Valuasinya berdasarkan metode-metode yang Anda bisa pahami dulu, bisa atau tidak. Contoh, kalau saya mau valuasi zaman dulu itu kan adalah tanahmu di mana tanahmu, bangunanmu di mana bangunanmu, kamu punya aset apa, asetnya itu berbentuk fisik seperti apa. Itu adalah metode valuasi yang KJPP lah ibaratnya kayak gitu tuh, kayak gitu. Sekarang dalam dunia teknologi seperti perusahaan-perusahaan startup company yang tech itu bagaimana Anda memvaluasinya? Yang divaluasi apakah servernya, apakah hardware-nya, apakah software-nya? Kalau software-nya, bagaimana software divaluasi? Ongkos pembuatan software-nya, nilai intangible kan pada akhirnya kan. Jadi akan menjadi lebar sekali dan kita yang tiba-tiba yang menggunakan metode zaman dulu memvaluasi perusahaan tech company bingung, nggak bisa valuasi. Lah, apalagi sekarang cryptocurrency. Bagaimana kita memvaluasi? Ini sudah dua lintasan terlewat loh. Ngomong perusahaan tech company yang ada perusahaannya, itu kita valuasi aja kesulitan. Lah ini sekarang siapa yang kantornya di... Oke, jadi kalau mau di-recap sedikit tadi sambil kita nunggu, Mas Rian tadi sudah cerita soal fundamental bagaimana kita mencoba untuk memvaluasi koin di cryptocurrencies, apapun itu bentuknya, teman-teman juga mungkin sudah jauh lebih tahu karena sudah nyemplung, terlepas sekarang nyangkut atau enggak. Terus yang kedua, efek dari investor institusi itu bergerak ke arah yang mencoba untuk mendukung perkembangan uang digital dalam arti
cryptocurrencies ini. Jadi kita, nah sudah terjadi. Halo Mas Ryan. Oke, kembali putus. Jadi kita undang lagi untuk teman-teman yang mau bertanya dengan Mas Ryan, kita akan buka pertanyaannya kira-kira sekitar 15.30. Dikumpulkan pertanyaannya, nanti kita akan tanyakan bersama. Oke. Halo, mohon maaf. Lanjut. Mohon maaf. Sampai mana kita? Siap. Sampai tadi saya sudah nge-recap sih sedikit Ya, sambil menunggu waktu. Ya, siap. Ini sih soal Valuasi. profil dan valuasi investor yang harus masuk itu seperti apa? Iya, jadi karena ini kantornya pun tidak ada, yang mengelola nggak ada karena ini adalah desentralisasi, maka sangat tidak bisa divaluasi dengan cara-cara universal yang pernah kita ketahui saat ini. Jadi ya ini adalah suatu babak baru gitu loh, ada revolusi baru yang terjadi. Jadi mungkin sembari kita harus mencari sama-sama dan menyepakati sebuah metode valuasi pada Bitcoin itu sendiri dan teman-teman kripto yang ada, jadi ya ini kita masih dalam tahapan itu gitu loh, explore bersama. Oke. Jadi ya risk-nya di situ. Siap. Kalau kita bertanya soal kripto sebagai di papernya sebagai alat Sistem. tukar gitu ya, sistem transaksi, terus kemudian sekarang mencoba untuk digeluti, bahkan mungkin bukan buat anak-anak SMP, anak SMA, kayaknya pensiunan juga banyak tuh yang mau mulai main kripto dengan 0,00 sekian. Iya. Sebenarnya apa ya, Mas, ada kekhawatiran tuh Mas dari sisi naik turunnya. Betul, iya. Nah, oke. Menyikapinya apakah dia bisa kan sebagai sebuah investasi yang high return, high risk, seperti betul. Atau justru ya bertindak sebagai trader aja di capital market misalnya. Baik, jadi gini, kalau bicara mengenai naik turunnya harga kripto, ya kita fokus pada Bitcoin sebagai koin yang paling tua, maka yang akan kita temukan adalah Bitcoin itu rata-rata kenaikan per tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, rata-rata kenaikan per tahun adalah 900%. 900%. Jadi kalau Anda tutup mata bahwa taruh duit 1 juta, itu Anda bisa tiba-tiba dapat 9 juta per 1 tahun. Semua orang pasti senang kalau ngelihat itu. Betul dong, siapa sih yang nggak mau 1 juta jadi 9 juta. Tapi kita harus membaca data yang terbalik, yaitu ada dalam 2 tahun, yaitu tepatnya 2014 dan 2018, membeli Bitcoin 1 tahun, malah rugi hampir 75%. Jadi Anda taruh 1 juta, uang Anda tinggal 250.000. Tinggal saya tanya kembali, kalau Anda berinvestasi dengan kejadian, ketika Anda tahan 1 tahun, bisa dapat 9 kali lipat, atau Anda akan kehilangan uang Anda 75%, Anda siap atau tidak? Siap, Ryan. Oke, kalau gitu silakan Anda pergi. Tapi kalau Anda bilang, wow, ya nggak bisa, Ryan. Yang 9 kali lipat, saya terima. Yang hilang 75%, ya nanti dulu. Oh, berarti Anda tidak cocok di cryptocurrency. Seperti itu. Oke, aku mau sharing juga nih. Kita kan ada beberapa konten juga yang kita share di platform sosial media. Nah, ini ada komentar nih. Mungkin ini dari pro kripto ya. Cara gue bertahan dari tsunami kripto 3 kali, dirupiahkan dulu, terus masuk memakai bot trading. Alhamdulillah aset masih bertahan dan profitnya masih sama. Nah, apakah itu sebagai salah satu, atau sebenarnya ada cara lain untuk kita bisa menghindari apa yang dinamakan tadi newsroom atau nyangkut, terus kemudian kita tahu nih kapan kita harus keluar, kapan kita harus masuk atau menjual dan beli. Baik, silakan, itu yang tadi diberikan itu adalah orang yang sudah jauh lebih paham. Kenapa? Bisa pakai bot, bisa merupiahkan. Itu adalah orang-orang yang jauh lebih paham dan punya suatu metode dan dia yakin metode itu, maka itu akan terjadi. Nah, buat orang-orang yang tidak punya metode ini nasibnya apa? Jadi sebenarnya kalau orang ini nggak punya metode, dia pertanyaannya begini, Anda ngelihat Bitcoin 5 tahun lagi bakal kemana sih? Masih ada atau tidak dulu deh? Wah, ada, Ryan. Ini akan menjadi lebih gila lagi dari hari ini.
Karena apa? Karena sekarang aja udah gila, nanti tambah gila, terserah. Atau 10 tahun lagi. Kalau Anda masih punya keyakinan itu, ya gampang. Jawabannya adalah ketika dia turun lebih besar, semakin musruk, berarti kan prinsip investasi itu kan semakin jelek, semakin dibeli. Ya silakan Anda beli. Kalau Anda ngelihat big picture-nya 5 tahun lagi Bitcoin itu masih ada. Bukan jadi dari menggigit koin jadi menggigit jari ya. Nah, itu berarti kan keyakinan yang berbeda ya. Kan bit kan Bitcoin. Kalau gigit jari nggak bisa juga gitu. Nah, kayak, itu sudah jadi landasan kita untuk menaksir apa yang ada di depan kita. Untuk kita jadikan aset seperti itu. Siap. Nah, tadi kan berarti prinsipnya sama pada saat harga turun, kalau memang ini konsepnya berinvestasi atau membeli kripto dalam jangka panjang, berarti prinsip itu yang pertama. Tapi kalau prinsipnya apa, kalau teori keduanya justru dibalik, kalau memang harga satu keping atau nggak, anggaplah ini Bitcoin sudah terlalu mahal untuk kita yang baru, atau teman-teman di sini sebagian baru, atau mungkin sebagian juga sudah lama berterjun, dalam konteks investor baru, bagaimana kita harus bersikap gitu, opsi koin lainkah atau memang kita punya willing buat belajar fundamental dan teknikalnya untuk kapan bisa masuk di harga terendah. Baik, ada koin yang memberikan solusi yang baik, ada koin yang memang nggak jelas isinya. Nah, bagaimana caranya agar Anda itu sedikit memiliki latar belakang atas koin-koin ini? Saran saya adalah koin yang ingin Anda pelajari itulah coba dilihat white paper atau light papernya. White paper, light paper itu seperti prospektus. Sehingga Anda tahu sebenarnya ini koin ini gunanya buat ngapain sih gitu loh. Gitu lah. Nah, jadi dari situlah Anda bisa menjadi lebih aware terhadap koin-koin ini akan diutilisasi kemana. Karena kalau koin ini tidak ada utilisasinya, itu Anda bayangkan ya, di kimia itu kan ada tabel kimia unsur ya. Itu HLINA ya kan, habis itu ada kalsium, ada habis itu ada golongan 8A logam mulia gitu ya. Ya kan HENE ya, AR gitu ya. Itu apakah semuanya hari ini bernilai untuk investasi? Tapi ada loh yang bernilai untuk investasi. Itu contohnya aurum. Aurum itu kan emas, tabel kimia. Berarti kuncinya adalah sesuatu yang akan ada utilisasinya yang akan bernilai lebih. Nah, Anda tinggal saya tanya koin-koin yang itu utilisasinya gimana ya? Mesti baca white papernya. Nah, selanjutnya adalah kalau Anda bicara mengenai teknikal atau fundamental, itu fundamental tadi sebagian fundamental kita bahas, tidak valuasi. Teknikal ya Anda mesti belajar cara dagang yang benar. Sampai seperti apa Anda harus beli, sampai seperti apa Anda harus keluar dalam keadaan rugi. Oke. Berarti kondisinya memang menurut Mas Ryan belum banyak yang tahu ya? Atau semua menganggap koin kripto itu oke gitu. Padahal tadi dibilang ada juga ini yang nggak jelas gitu. Yang black. Kalau kita nggak benar-benar belajar untuk cari tahu utilize-nya gimana, ya akan hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Nah, selesai dengan sendirinya koinnya. Shit coin. Nah, gimana itu supaya kita nggak ada di posisi itu gitu. Selain tadi untuk bisa belajar ya. Baik, oke, gampang gini. Jadi kan di dunia itu kan kalau mengikuti data coin market cap per 2021 bulan Mei ini koin totalnya 5.600. Ya, jadi banyak banget gitu ya. Nah, pastinya membaca seluruh white paper 5.600 koin itu akan menjadi PR yang tidak mungkin dilakukan dalam waktu 1 hari. Orang baca laporan keuangan dan annual report Bursa Efek Indonesia 720 aja nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi artinya uang itu adalah pergi ke tempat yang menyenangkan. Jadi Anda coba cari untuk koin-koin yang sudah besar aja. Misal 25 koin terbesar di dunia. Nah itu Anda mulai belajar dari sana. Jadi jangan mencoba untuk nyari yang hari ini belum ada harganya dan tiba-tiba menjadi berharga. Anda itu lagi main jackpot. Tapi lebih baik carilah yang sudah. Gimana Mas? Sepertinya banyak itu. Iya. Karena berharap dia pecah telur. Iya, ini namanya kan lagi bukan trading atau investasi ya, itu tapi lagi judi kan. Betul. Siapa tahu kan gitu. Teorinya teori siapa tahu kan. Ya, susah. Kalau yang kayak gitu sebenarnya dia sedang berspekulasi gitu. Pada akhirnya spekulasi itu bisa dilakukan dimanapun. Gitu. Berarti kalau saya balik lagi, kita pas di live pertama kita udah sempat ngomongin soal kripto sedikit dan soal Bapepti ya. Di sini soalnya ada pertanyaan juga, Bapak. Bagaimana
kita percaya dengan sesuatu tapi dia belum ada lembaga pengawas resmi. Nah, ini yang agak misleading ya, gini ya. Jadi sebenarnya koin-koin ini kan mayoritas desentralisasi ya. Tidak ada yang mengatur satu orang yang bisa menjadi guide-nya. Meskipun Betul. ada koin-koin yang memang desentralisasi gitu ya. Dan diatur oleh si foundernya gitu. Dan tidak dibiarkan market bergerak liar sesuai dengan yang dimaksud gitu kan. Yang tidak dimaksud. Maka jangan salah paham, Bapepti itu mengatur perdagangannya, exchange-nya. Bukan mengatur pengawasan Bitcoin-nya loh. Hati-hati loh. Nanti Anda berpikir adalah Bitcoin diawasi oleh Bapepti. Bukan. Tapi Bapepti itu mengatur exchange-nya, tata cara dagangnya. Exchange-nya inilah yang diregulasi. Anda hari ini buka di teman-teman exchange yang ada untuk jualan koin, nah itu yang diatur. Data apa yang boleh diambil dari Anda, lalu bagaimana cara melakukan KYC-nya, bagaimana cara melakukan transfernya, uang Anda itu ada di drop pada bagian mana, itu yang diatur. Bukan kalau ternyata Bitcoin-nya hilang dari peredaran muka bumi ini, Anda akan pergi ke Bapepti nggak akan bisa tanggung jawab pada Anda loh. Oke, kalau kita ngelihat banyak pertanyaan yang memang selalu berulang, baik di capital market ataupun di kripto ya, seperti ini misalnya. Dengan kondisi pasar uang kripto saat ini, dan terakhir juga, bisa menyikapi hal itu dengan cara yang lebih wise. Ya. Dari sisi investasi ataupun dia Baik, begini, investasi itu ketika Anda lakukan, maka Anda harus tahu apa yang Anda beli. Jadi kalau pertanyaan dasarnya, saya mau tanya, apakah Anda tahu blockchain? Apakah Anda tahu ada koin lain selain Bitcoin? Apakah Anda tahu Bitcoin itu adalah suatu alat, tapi alat apa? Apakah Anda tahu bahwa Bitcoin itu tidak diatur oleh satu orang? Apakah Anda tahu Bitcoin adalah suatu bentuk desentralisasi? Dan apakah itu desentralisasi? Nah kalau itu semua, nggak tahu. Ya berarti sebenarnya Anda nggak bisa siap investasi, Anda siap judi sebenarnya. Kalau Anda beli itu Anda setelah siap judi gitu. Nah kalau Anda dagang, makanya saya tanya, bagaimana Anda mendefinisikan harga termurah dan termahal? Termahal ketika harga Bitcoin kemarin mencapai rekor. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah penurunan harga kemarin Bitcoin yang cukup ngerangsek di hari Rabu, itu Betul. adalah disebut parah bagi Anda? Atau Anda menyikapi itu sebagai harga yang disebut murah? Atau Anda memiliki ukuran harga murah sendiri? Berapa harga murahnya? Nggak tahu ya. Anda berarti nggak siap dagang. Kalau dari dua jenis pertanyaan tadi jawabannya nggak tahu, coba ganti saja nabung deposito. Ya, beli obligasi retail, ada sukuk tabungan, saving bond retail. Paling banter pergi ke peer-to-peer lending lah. Seperti itu. Ya, pada akhirnya kita harus tahu posisi kita ada di karakter yang seperti apa sebagai investor gitu. Iya. Oke. Mas Ryan, kita mencoba untuk beralih ke pertanyaan dari followers atau dari audiens. Yang pertama mungkin sebelum ada di kolom komentar ada satu nih di feature-nya. Dari jutawan koin yang ada, apakah ada 5 koin yang direkomendasikan dan mengapa? Waduh, ini udah agak... Oke, nggak apa-apa. Bob Sur, silakan Begini, oke. Jadi kalau dibilang merekomendasikan, tentunya saya ini tidak boleh. Di saham pun saya tidak pernah merekomendasikan saham, apalagi di koin. Tapi saya selalu bilang, money is fungible, mengalir ke tempat yang menyenangkan. Orang-orang itu kita anggap yang membeli koin juga bukan orang-orang bodoh. Pasti ada yang bodoh, pasti ada yang pintar, punya analisa begitu tajam. Ya. Emang ada yang bandar, Mr. Pom-Pom dunia, namanya Elon Musk. atau The New Wolf. Yes. Nah, jadi bisa seperti itu. Maka 5 koin terbesar market cap-nya mungkin bisa memulai petualangan Anda di dunia kripto. Di mana 5 terbesar koin hari ini Anda bisa baca di Coin Market Cap. Nomor 1 Bitcoin, nomor 2 Ethereum, nomor 3 Binance Coin, nomor 4 USDT, nomor 5 Cardano kalau saya tidak salah. Nomor 6 lupa. Kalau nggak salah itulah gitu ya. Menarik tuh Mas tadi yang soal Ethereum karena yang hari ini atau kemarin gitu ya,
si penciptanya cerita juga bahwa dia juga nggak tahu kapan itu market crash atau enggak gitu. Ya jadi silakan saja di itu. Jadi itu jadi membuat orang mungkin jadi bimbang, ini apakah harus ke second layer-nya atau tetap ke Bitcoin dan lain-lain gitu ya. Dan terbukti Oke, kita ketika Bitcoin nggak naik, Ethereum naik loh kemarin. ya Seperti itu kan? Ya, seperti itulah ya. kira-kira. Dari pertanyaan lain, Mas, kita lanjut ke Raymond Rinaldi. Kalau dibandingkan dengan saham, bagaimana head to head-nya? Iya, baik. Jadi kalau kita tiba-tiba bandingkan dengan saham ini adalah Anda pergi ke jalan tol, lalu Anda ngelihat sebuah mobil SUV, itu ngebut, cet, gitu. Wah, itu kenceng banget ya, karena kita lagi pakai mobil city car. Karena cc-nya beda. Kita cc-nya 1.200, 1.500, orang tiba-tiba 2.500, 3.000, cet, kenceng. Wih, gila, kenceng banget ya gitu ya. Terus tiba-tiba Anda ketika sudah naik SUV itu, tiba-tiba Anda pergi ke sirkuit balap, Anda taruh di mobilnya sebelah Formula 1, SUV itu. Apa rasanya? Mobil SUV kayak nggak jalan, betul ya? Gila kok Nggak ada mobil gue kayak apa-apanya. nggak gerak ya gitu. Kenapa? Karena lawannya F1, Formula 1 gitu. Nah, itu yang terjadi ketika Anda duduk di deposito, Anda ngelihat saham, itu seperti Anda duduk di mobil city car, sebelah Anda lagi ngebut pakai mobil SUV, yaitu saham. Tapi ketika Anda duduk di SUV, di saham, begitu Anda ngelihat volatility naik turunnya dari cryptocurrency, itu seperti Anda sedang membandingkan di Formula 1. Jadi, untuk data buat Anda ya, pergerakan selama 2013 ke 2021 dari cryptocurrency yang Bitcoin yang Anda tahu itu di dunia mau diadu sama indeks harga saham gabungan, mau diadu sama Standard and Poor 500, mau diadu dengan pergerakan harga emas dunia, mau diadu sama nilai tukar mata uang Amerika, dolar Amerika, diadu sama apa lagi? Udah habis kayaknya. Itu nggak ada satupun yang bisa kelihatan bergerak. Kenapa? Naiknya kenceng banget. Rata-rata per tahun 900%, Bo. Nah, tapi kalau ditanya, Ryan, kalau 2 tahun terakhir ada nggak sih pergerakan harga yang mampu mengalahkan atau mengimbangi Bitcoin? Ada, namanya saham Tesla. Jadi kalau dibilang bagaimana dengan pergerakan harga saham, pada umumnya tidak ada yang bisa ngelihat bahwa pergerakan Bitcoin itu bisa dibandingkan dengan pergerakan harga saham. Jadi begitu ngelihat Bitcoin, ngelihat saham tuh sangat low risk sekali. Tapi begitu orang saham ngelihat yang namanya deposito, berarti low risk banget kan gitu ya. Jadi kalau Anda membandingkan yang namanya kripto dengan yang namanya deposito, itu kelihatannya gak gerak tuh angka. Betul. Berarti ini kayaknya kalau dari sisi semua penjelasannya masih lumayan nahan atau invest banyak di kripto nih, Mas ya? Disebut, ini pertanyaannya bagus ya. Gini, kalau Anda bisa untung 9 kali lipat dalam 1 tahun, di mana saham hanya bisa menghasilkan 10 atau 20%, buat apa Anda keluarkan uang 100% pada kripto semua? Toh, dengan Anda mengucurkan uang 10% saja, Anda bisa menghasilkan uang 9 kali lipat. Daripada Anda menceburkan 100% dan ternyata Anda dalam siklus rugi 75%. Berarti Anda nggak punya hitung-hitungan manajemen investasi kan? Betul. Nah, arahnya jadi ke sana nih. Kalau tadi ditanya, lu nggak Oke, jor-joran di menarik. kripto? Kayak gitu kan. Jadi harus tahu perbandingan resiko dan peluangnya ya, Mas ya. Betul. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya @bimbel netizen. Mas Ryan, mungkin ini juga udah sempat kita bahas ya. Mas Ryan mau tanya kalau kripto buat invest, lihat fundamentalnya gimana? Kalau sebagai alat tukar, saya setuju. Nggak boleh sebagai alat tukar, boy. Anda di Indonesia tangkap loh, dipidana loh. Makanya kemarin tukar pakai dinarnya nggak boleh loh. Nah, itu aja nggak boleh ya. Dinar itu mata uang negara lain ya. Itu nggak boleh loh di negara kita. Makanya kalau kita jadikan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, Anda tuh sedang melawan undang-undang. Hati-hati, itu sebagai komoditi saja di negara kita. Nah, kalau ditanya mengenai fundamental ya tadi, Anda baca nggak white paper-nya? Kalau baca white paper-nya, Anda akan tahu, oh Ethereum itu ternyata seperti ini, oh ternyata Ripple tuh begini, oh Doge itu ternyata sama Bitcoin nggak beda-beda jauh ya konsepnya. Nah, gitu, kayak gitu lah kira-kira. Siap. Ini ada yang pertanyaan soal nambang nih, Mas. @Bahrul, BAKHRUL. Maksudnya nambang Bitcoin itu gimana, Pak? Saya masih bingung, terima kasih. Iya, baik. Jadi boleh dikasih seperti yang di awal tadi, Pak?
Baik, Kayak jadi menarik tuh. menambang Anda untuk bisa memiliki koin Bitcoin itu ada dua cara. Satu adalah Anda pergi ke exchange dan Anda beli koinnya dari orang lain yang sudah punya. Yang kedua adalah dengan Anda menambang. Sebenarnya bayangkan saja Bitcoin itu sebenarnya dalam bahasa di mana-mana di dunia itu dianggap sebagai gold 2.0. Jadi seperti sama persis Bitcoin di dunia totalnya 21 juta. Dan bagaimana caranya Anda untuk bisa mendapatkan Bitcoin? Salah satunya dengan cara menambang secara digital. Nah, menambang secara digital itu menggunakan sebuah prosesor dan komputansi tertentu. Anda pergi ke sebuah pool, di sana Anda menjalankan sistem tersebut, program tersebut, memecahkan algoritma-algoritma, dan Anda dibayar rewardnya dalam bentuk Bitcoin. Jadi itulah kegiatan menambang. Tapi apakah kegiatan menambang adalah suatu kegiatan yang menguntungkan? Ya saya kembalikan lagi, apakah menambang batu bara selalu berakhir menguntungkan? Belum tentu. Begitu Anda keduk, ternyata nggak keluar. Begitu Anda bawa, Anda kena pungli. Begitu Anda bawa, tambangi ilegal. Anda kena bawa, harganya turun. Ya sudah, Anda tahu. Seperti itu. Jadi masing-masing punya risiko ya. Mau Yes. komoditi sifatnya digital ataupun fisik. Sama. Oke, kita lanjut ke @temobarak_, semisal hype dari kripto sudah menjadi hal biasa, apakah berpengaruh pada harga koin-koin tersebut? Gimana, Pak? Gimana ya? Semisal harga hype dari kripto sudah menjadi hal biasa, apakah berpengaruh ke harga koin-koin tersebut? Atau mungkin ini konteksnya ke second layer atau third layer kali ya? Ya, baik gini. Mungkin pemahamannya gini, kalau Bitcoin turun, yang lain apa kabar? Yang lain kemungkinan akan kena turun juga. Kenapa? Karena ada koin-koin tertentu yang di-counter dengan harganya langsung Bitcoin. Jadi dia juga mendapat tekanan juga dari pelemahan harga juga secara tidak langsung karena Bitcoinnya turun. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan besar semua koin itu akan merujuk kepada Bitcoin itu sendiri. Karena pembentukan harga itu pasti dimulai dari yang paling senior. Bitcoin itu sendiri lah. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kita masih ada beberapa pertanyaan dari @Rizal Muhlisin 973. Kalau sebuah sistem kripto sendiri tidak ada kantornya dan pemimpin atau pembuatnya sudah tidak ada, bagaimana bisa masih tetap berjalan di digital mana? Mungkin itu tadi kita udah cerita ya soal itu. Kalau Mas Rian mau menambahkan boleh. Iya, jadi ada yang namanya open source, ada yang namanya eksklusif ya. Jadi kalau software yang kita pakai pada saat ini seperti Android itu dikembangkan secara massal bersama-sama, bukan dikembangkan oleh satu tempat. Tapi kalau Anda pakai iOS gitu atau Anda pakai Apple, maka itu di-develop secara eksklusif dari internal daripada si Apple sendiri untuk mengembangkan sistem operasi tersebut. Nah, open source itu jadi boleh dibilang siapapun boleh ikut mengembangkan dan siapapun boleh menjadi saksi dan siapapun boleh berkontribusi. Nah, jadi pemiliknya sebenarnya adalah umum gitu. Jadi konsepnya memang bagi orang-orang itu sulit untuk bisa sampai pada cara berpikirnya kalau dia belum bisa memahami di dalam perkembangan teknologi ini ada yang namanya konsep open source. Contoh Linux gitu ya. Itu kan beda dengan pengembangan Microsoft gitu ya. Kalau Microsoft itu kan dikembangkan dari tempatnya Bill Gates gitu. Nah itu karena dia eksklusif gitu. Tapi ada yang dikembangkan secara community based. Nah, jadi kalau kita tanyakan bagaimana keabsahannya, loh, Anda sendiri hari ini sedang pakai Android loh, wahai yang lagi pakai gadget-gadget bergambar logo hijau itu, robot hijau itu, Anda lagi open source. Meskipun asal muasalnya dibuat daripada Google, tapi dilepaskan pengembangannya secara massal kan, gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari @Denny Hirliansyah, sejauh apa kripto bisa bertahan, Mas? Iya, ini dia yang menjadi pertanyaan yang sulit gitu ya. Saya begini, Mas Denny tahu nggak sih bahwa di dunia ini pembajakan itu berjalan dari konsep torrent? Pernah tahu? Nggak pernah tahu ya? Mesti cari torrent. Coba deh, googling itu torrent. Nah, jangan nanti gara-gara itu Anda jadi ngebajak software download video porno dari sana ya. Ini kan namanya educational purpose, harus bisa berada di dalam satu kaidah itu ya. Nah, torrent itu adalah pembajakan yang tidak pernah bisa mati. Kenapa? Karena dilakukan dengan dasar peer to peer.
Nah, dari dulu mau diberantas pun sangat sulit. Jadi, kalau kripto ini basisnya adalah peer-to-peer, maka secara otomatis ia akan menjadi susah mati. Seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan yang ada di kolom. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Aisndri, apakah ada pengawasan yang kompleks untuk cryptocurrency ini? Gimana perlindungan konsumennya? Nggak ada. Anda hanya diatur exchange-nya bahwa tidak dengan adanya di Bapepti, diawasi agar tidak terjadinya money laundry, Anda diawasi secara exchange-nya agar tidak nakal terhadap uang Anda, ketika uangnya masuk benar-benar dibelikan koin, tapi kalau ternyata koinnya juga bablas karena di dunia bernilai jadi nol karena penggunaannya tidak ada, ya berarti Anda terkena resiko bukan dari uang Anda hilang akibat exchange-nya, tapi uang Anda hilang karena aset yang dibeli nggak ada nilainya. Seperti itu. Siap. Pertanyaan terakhir dari audiens. Ini dia. Silakan baca sendiri dan jawab. Yang mana nih Mas? Nggak muncul saya. Oh, nggak muncul ya? Apakah kripto investasi yang menjanjikan di masa depan? Itu dari MIF 9383. Iya, oke. Saya tidak bisa jawab itu, tapi saya akan jawab suatu cerita kisah kasih. Dulu, sekitar 5 tahun ataupun 10 tahun ya, orang itu kadang-kadang tidak begitu habis pikir ada namanya teknologi, ada memungkinkan orang bisa membuat hotel tanpa memiliki satu pintu hotel pun. Lalu orang tidak bisa habis pikir bisa menjadi armada taksi terbesar di dunia tanpa perlu memiliki satu mobil pun. Tapi ternyata itu ada hari ini dengan contohnya ada mungkin kayak Agoda, juga mungkin ada kayak Uber gitu ya. Dan sekarang pun ada di sekitar kita ada perusahaan tidak pernah memiliki satu motor pun tapi menjadi armada ojek terbesar se-Indonesia. Itulah namanya Gojek gitu. Nah, hal-hal seperti ini pada saat dirintisnya itu kadang-kadang kita tidak bisa paham apakah ini make sense ya, dan selalu ditebar dengan bakar uang gitu ya. Oh, gratis 50.000, 100.000, 50.000. Ini perusahaan untungnya dari mana? Ntar lagi bangkrut, nah yang mau nipu, tapi kok hidup terus gitu. Nah, kita itu berada dalam fase itu memahami konsep daripada si cryptocurrency internasional ini gitu loh. Jadi kalau Anda bertanya apakah memiliki prospek masa depan, saya bilang kalaupun mau dibasmi tidak bisa. Kenapa? Karena torrent pun sampai hari ini ada. Itu yang sudah jelas-jelas ilegal loh. Isinya tuh adalah software bajakan, buku-buku bajakan, video-video porno itu ada di sana. Mau diatur kayak apapun, blokir IP-nya pun muncul untuk proxy-nya. Jadi kalau Anda bilang ini bisa hilang, tidak bisa. Tapi kalau sampai tidak mau diterima, akan dijadikan sebagai kendaraan lintas negara yang ilegal, dan akhirnya negara akan brodol juga. Kalau misalnya dibilang prospek ke depan seperti apa, ya saya belum bisa jawab. Anda mau belajar nggak dengan kondisi seperti ini, atau Anda ya sudah, Anda tunggu sampai ini diatur negara, please welcome, Anda baru join. Atau tidak diatur seumur hidup ya, saya nggak pernah tahu tuh. Siap. Ini tetap ada yang nge-challenge nih Mas, ada pertanyaan. Jika negara tidak mengakui nilai dari kripto, bagaimana kripto bisa berharga tanpa fungsi? Asik. Yes, keren. Oke, gini. Pertanyaannya, statementnya menarik ya. Jadi, contoh segini. Contoh sederhana. Emas gitu ya. Emas itu sebenarnya kan tidak boleh dijadikan alat tukar. Tapi juga bisa digunakan sebagai perhiasan. Juga bisa dijadikan sebagai alat investasi. Tetap ada nilainya tuh, tetap nilai ada harganya. Nah, kalau di kripto ini, sistemnya bisa dijadikan sebagai fungsi lain loh. Jadi ingat, kripto itu dasarnya blockchain. Blockchain itu bagus untuk memverifikasi keabsahan data. Contoh gini, saya cerita. Masih ada waktu kan nih? Saya cerita singkat nih. Masih. Contoh gini. Nah, saya contohkan begini sederhana. Anda pernah, saya bilang nih, Mas, saya minta tolong dong Mas, saya mau kirim email yang sangat rahasia, nanti Mas tolong setelah terima hapus. Apakah saya, ketika saya kirim ke Mas, itu berarti mau dihapus, mau disimpan, mau di-delete, mau diapain, mau di-forward ke tempat lain, udah jadi haknya Mas, betul nggak? Betul. Itulah kelemahan digitalisasi.
Tapi tidak terjadi pada teknologi blockchain. Saya benar-benar semua orang tahu bahwa saya sudah mentransfer ke Mas. Dan ketika Mas tidak delete, maka kita semua tahu. Ketika Mas teruskan ke orang lain, kita semua tahu. Nah, berarti dalam kondisi seperti ini, bisa dijadikan sebagai banyak hal, bukan sebagai alat tukar si blockchain ini dan si koin-koin ini. Nah, berarti kalau dilihat dengan seperti itu, utilisasinya prospek sekali. Kalau dihitung sebagai alat investasi, ya Anda sendiri yang putuskan. Kan tidak perlu jadi alat tukar. Bisa jadi sebagai alat untuk verifikasi data pemilu, verifikasi data voting rapat-rapat kita tanpa kita perlu ketemu ketika ternyata coronanya tambah 10 tahun. Sehingga membuat orang-orang saling tidak percaya kalau menandatangani dokumen, sehingga tanda tangan digital mungkin harus berbasis blockchain. Kita tidak pernah tahu lagi ternyata Custodian Central Effect di Indonesia tiba-tiba mengadopsi blockchain untuk yang namanya penyimpanan scriptless pada sahamnya, diganti menjadi koin, entah koinnya dengan landasan koin Ethereum ataupun koin lain yang dibuat oleh Bursa Efek. I don't know. Berarti utilisasinya, ide dasarnya lebar kan? Cuma siapa yang berani pegang? Dan bisa di-embed kemanapun kan? Nah, gitu dia. Oke. Siap. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi ini sebenarnya apakah negara perlu mengatur dari Ivan.Juniawan? Meskipun kita tadi sudah sempat ngobrol. Iya, negara kita ini kan terkenal sebagai negara non-blok ya. Jadi akan sangat lama menurut saya sampai kita berani mengadop. Jadi kalau kita ada di Indonesia sampai ada regulasi terkait ini, saya rasa kita harus menunggu negara-negara maju dan negara-negara besar penduduknya itu berani mengambil porsi sehingga regulator di negara kita bisa belajar atas regulasi tersebut. Karena ciri khas dari negara kita itu ketika kita mengajukan sebuah sistem bisnis model, dia akan tanya, negara mana yang udah mengadop? Lah, kita ketinggalan terus dong, gue mau inovasi loh, gue bilang. Iya, menarik. Oke, itu terima kasih atas waktunya. Kayaknya kita nggak cukup satu kali live untuk ngomongin kripto. Buat teman-teman kalau melihat sosial medianya Bung Ryan juga sudah banyak ngomongin kripto, juga bisa belajar di situ, baik YouTube ataupun channel yang lain. Ya. Saya satu pertanyaan sesuai dengan temanya. Kripto crash, tahan atau jual? Jawab dengan satu kata. Tahan. Oke, siap. Terima kasih. Jahat banget minta gue rekomendasi loh. Terima kasih atas waktunya Mas Ryan. Kita ketemu lagi untuk membahas kripto dan tema-tema investasi yang lain. Terima kasih buat teman-teman atas waktunya. Dadah. Selamat sore. Bye. Mas Ryan juga sehat-sehat. Buat teman-teman juga. Thank you, sama-sama. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.